Jadi nggak cuma 900.000, tapi bisa lebih, maksudnya lebih kecil, bahkan nol. Ada juga toko yang angsurannya segini, yang pertama tadi, angsurannya agak jauh, tapi nanti dengan berjalannya waktu 5, 6 bulan, kadang mungkin setahun, 2 tahun, dia bisa di atas lebih besar dari angsurannya. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita lebih ke arah saya pengen sharing pengalaman saya. Jadi tidak ada materi webinar. Lebih ke arah sharing pengalaman. Ada nggak sih ruko angsurannya Rp900.000 per bulan? Bisa nggak kita beli properti atau ruko dalam hal ini, tapi angsurannya 900.000 per bulan? Bisa nggak? Ya, sebelum mulai, untuk yang baru pertama ketemu, perkenalkan nama saya Pipo Hargianto, saya investor properti passive income sejak 2008. Nah, apa itu properti passive income? Properti passive income adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Passive income sendiri kan artinya adalah income yang kita dapat tanpa bekerja. Contohnya, kita punya properti, kemudian kita sewakan. Kita punya rumah, kita sewakan. Maka ketika kita mendapat uang sewa, kita nggak usah pusing, kita nggak kerja, tapi penyewanya membayar ke kita sebagai passive income. Nah, itulah yang disebut sebagai properti passive income. Ruko bisa nggak Pak menjadi properti passive income? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jenis-jenis properti seperti teman-teman ketahui macam-macam. Ada jenis residensial seperti rumah, apartemen, atau rumah couple. Tapi ada juga yang modelnya komersil, perkantoran, kemudian toko-toko. Ada juga yang modelnya industri, kawasan industri, pelabuhan, pabrik-pabrik gitu ya. Itu kan daerah industri. Ada juga tipe-tipe yang lain. Nah, kalau ruko ini masuk mana? Ruko ini sebenarnya lebih ke arah kombinasi antara residensial, pemukiman, dengan komersil. Karena bawahnya komersil untuk dagang atau usaha, sementara di atasnya untuk tempat tinggal. Jadi sekali lempar batu, 2 burung kena. Istilahnya seperti itu katanya ya. Atau sekali dayung, 2, 3 pulau terlampaui. Istilahnya itu. Jadi di bawahnya tempat usaha, di atasnya tempat tinggal. Model ruko seperti ini banyak sekali, terutama di daerah kota-kota besar. Kenapa? Karena efisien. Di bawah tempat usaha, di atasnya tempat tinggal. Jadi pemilik toko yang di bawahnya bisa tinggal di atasnya. Pagi bangunnya agak siangan gitu, nggak usah pagi-pagi, langsung ke bawah, mandi sebentar, langsung ke bawah, buka toko, selesai. Dia nggak perlu tinggal di tempat yang jauh, yang harus pagi-pagi berangkat ke toko gitu, enggak. Dia tinggal di atas, di lantai 2, lantai 3, atau lantai 4. Nah, kemudian di bawahnya dipakai sebagai ruko. Model seperti ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Kalau teman-teman lihat di daerah Kota Tua, model ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Kalau teman-teman lihat di daerah Kota Tua sana, teman-teman bisa lihat model-model ruko atau bangunan lama yang modelnya ruko. Di bawah untuk toko, di atas untuk tempat usaha, tempat tinggal. Jadi konsep ruko ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan di luar negeri juga banyak. Rata-rata lebar ruko itu 4 sampai 6 meter. Rata-rata ya, rata-rata. Dan biasanya ruko seringnya disambung-sambung. Jadi ada 5 sampai 10 ruko nyambung-nyambung gitu biasanya. Ada nggak ruko yang cuma 2 doang? Ada. Kalau panjangnya ke belakangnya ya bisa 10, bisa 25 meter. Jadi yang pendek mungkin 10. 4 kali 8 ada nggak Pak? Ya kalau dia dadain ya ada lah ya. Walaupun mepet sekali ya kalau 8 meter karena nanti ada tangga ke atasnya habis tempatnya. Terus gimana dong? Masa tangganya dibikin model tangga monyet gitu kan
Bisa kalau mau dipaksain ya bisa, tapi sulit lah teman-teman, ya. Lebih bagus ya 10 meter atau lebih, biasanya 4 kali 10, 4 kali 15, 4 kali 20. Salah satu ruko saya yang paling panjang itu, panjang kira-kira 10 sampai 25. Ruko saya yang terpanjang itu ukuran 25. Jadi panjang sekali. Ruko yang panjang ini cocok kalau untuk hotel ultra budget, atau kos, atau kontrakan gitu cocok. Karena modelnya memanjang ke belakang. Kalau yang lebar, itu lebih cocok untuk minimarket. Beda, tipikalnya beda. Jumlah lantai juga beda. Bisa 2 lantai, 3 lantai, ataupun 4 lantai. Yang satu lantai, ya saya belum ketemu sih. Tapi teman-teman, saya sering dapat iklan dijual ruko, begitu saya datengin, satu lantai. Kalau menurut saya itu kategorinya kios, belum disebut ruko. Karena ruko kan rumah toko. Nah, rumahnya di mana? Tokonya di mana? Sering sih mereka ngeyel, "Iya Pak, nanti tokonya di depan, rumahnya di belakang." Ya bisa sih, cuman kalau menurut saya agak antik gitu loh. Tapi nggak apa-apa, namanya orang jualan bebas. Yang penting tinggal kita lihat masuk akal atau enggak, bisa kita pakai atau enggak, bisa kita manfaatkan atau enggak. Kalau bisa ya jalan, nggak bisa ya sudah, gitu kan. Nggak usah ambil pusing dengan istilahnya. Nah, kalau teman-teman lihat harganya rekor terendah, saya itu pernah nemu ruko kalau hari ini ya 500 jutaan. 500 juta itu menurut saya sudah rendah, 2 lantai. Kalau yang satu lantai, saya masih pernah nemu 217 juta, saya pernah nemu. Ya, walaupun saya kategorikan itu kios. Tapi ada juga dia ngomong, enggak, ini ruko Pak. Menurut di tim kita ini ruko. Ya sudah, nggak apa-apa juga. Oke, kalau harganya 500 juta sampai 5 miliar, mungkin ada yang lebih dari 5 miliar, ada bisa sampai 10 miliar atau berapa, bisa. Tinggal kita bisa memakai atau enggak. Dengan harga 500 juta, berarti cicilan, angsuran, itu kan kira-kira 5 juta. Ya paling gampang 1% lah hitungnya. Berarti angsuran yang 5 miliar, angsurannya 50 juta per bulan. Sementara yang 500 juta, itu angsurannya kira-kira 5 juta per bulan. Bedanya apa sih Pak, ruko 500 juta dengan ruko 5 miliar? Biasanya daerahnya. Kalau 500 juta ya mungkin daerahnya masih tidak seramai ruko yang 5 miliar. Karena itu kan harga mengikuti pasar juga. Kalau daerahnya masih sepi, jualnya kemahalan, ya sulit. Nah, ruko ini adalah tipe properti pertama yang saya invest. Tahun 2008 saya invest pertama kali itu ruko. Waktu itu tahun 2008 saya invest 3 ruko, 3 lantai, 900 juta. 3 loh ya, bukan satu. 3 ruko, 3 lantai, 900 juta di Tangerang. Sampai saat ini masih saya pegang. Harganya yang dulunya 900, sekarang sudah 5,8 miliar. Malah ini kayaknya mau naik lagi karena di sebelahnya ada pintu tol, barusan selesai dibangun dan dibuka. Saya sendiri belum nyoba tolnya. Saya pengen tahu keluarnya di mana, pintu tolnya di sebelah mana, terus masuk ke jalan dan mogotnya di sebelah mana. Saya pengen tes. Tapi saya belum ke sana. Mudah-mudahan minggu depan. Nah, balik lagi angsuran tadi kan 500 juta, berarti angsurannya 5 juta, kasar-kasaran ya, saya ngitung kasar. Bisa juga 5 miliar, angsurannya berarti 50 juta. Nah, ada nggak sih Pak, ruko angsurannya 900.000 per bulan? Oh kalau dibilang ada ya, ada lah di dunia ini, tidak ada yang tidak ada. Cuman tinggal kita gimana cara nyarinya. Ada beberapa kemungkinan ruko tersebut angsurannya bisa 900.000. Bisa jadi karena ruko itu murah, mungkin 90 juta. Belinya tahun 90 atau tahun 2000.
udah lama, udah 20 tahun yang lalu. Jadi daerah itu ketika itu masih sepi, harga properti juga masih 90 juta, 100 juta, dia beli waktu itu sehingga cicilannya 900.000 Pak. Ya bisa, ya kan saya cuma mau ngomong bisa, bisa berarti. Cuman teman-teman sudah lewat, ketinggalan ya kan, kita sudah ketinggalan zaman itu. Kemungkinan kedua adalah karena angsurannya DP-nya tinggi. Kalau teman-teman beli properti yang 500 juta ruko tadi, kan cicilannya kira-kira 500 juta kira-kira cicilannya 5 juta. Kalau teman-teman DP-nya tinggi, katakanlah 50%, berarti cicilannya kan enggak 5 juta. Mungkin cicilannya 2,5 juta. Jadi bisa mendekati 900.000. Atau bisa karena jangka waktunya panjang. Bisa 20 tahun, 30 tahun. Apalagi kalau bunganya murah. Dapat bunga subsidi, bunga fasilitas khusus. Sehingga udah DP-nya tinggi, kemudian jangka waktunya panjang, semakin panjang jangka waktu kan kredit semakin murah angsurannya. Apalagi bunganya murah, apalagi syukur-syukur bunganya nol, yang minjemin kakaknya ya kan, IMF, istri, mertua, dan family, ya kan bunganya nol kalau itu kan, bisa jadi 900.000. Oke, tapi bukan ini yang mau kita bahas. Sebenarnya yang saya bahas adalah yang terakhir. Adalah ketika properti itu memiliki income. Contoh, teman-teman, beli ruko yang 500 juta, ya kan? Atau yang lebih gampang, yang kios tadi, yang satu lantai, ruko satu lantai alias kios ya toh, 200 juta, cicilan sepanjang-panjangnya, DP standar Pak, DP standar anggap aja 20%, berarti pinjamannya kan 160 juta, berarti pinjamannya nggak usah banyak macam-macam, pusing-pusing, kita langsung pakai kalkulator, ya kan? Kalkulator, anggap 160 juta pinjamannya. Bunganya fasilitas khusus, KUR, misalnya jangka waktu 10 tahun. Tapi KUR nggak bisa 10 tahun seingat saya. KPR aja dah. KPR bank yang gede itu 3,88. Jangka waktu bisa 240 bulan. Angsurannya 959. Udah berarti webinarnya selesai, nggak jadi saya bahas topik yang selanjutnya. Ternyata bisa, ya kan? Ini ruko satu lantai, itu cicilannya kalau rukonya 200, ada, ruko 200 itu ada, menurut saya ada. Karena satu lantai, terus daerahnya Jabodetabek, masih di Jabodetabek. Saya pernah ketemu soalnya, eee, bunganya 3,88 misal ya, jangka waktu 240 bulan. Ternyata cicilannya 959.000. Jadi udah selesai ya webinarnya ya. Padahal saya sebenarnya bukan mau ngomongin itu, saya tuh sebenarnya pengen ngomongin next-nya setelah ini. Ya berarti nggak bisa. Ya, tapi ini sudah selesai ya, berarti ini sudah selesai, saya lanjutin topik lagi. Berarti anggap beli ruko yang 500 juta. Oh, sekarang lebih gagah ya toh, beli rukonya yang 500 juta Pak. Oh ya, tapi DP 20% anggap aja, anggap. Berarti pinjaman 400 juta. Bunga 3,88, jangka 240 bulan atau 20 tahun. Berarti cicilannya 2,4 juta. Cicilannya 2,4 juta. Loh, kok bukan 900 Pak? Gimana caranya menjadikan 900? Cara menjadikan 900 adalah dengan cara menyewakan ruko tersebut. Misal ruko tersebut kan 400 juta, berarti kira-kira kalau 3% itu kan setahun 12, tadi harganya 500, sorry. Ini kan pokok utang yang 400. Ruwet nggak?
Ya udah tak ulang ya. Ini tanpa skenario jadi belepotan ngomongnya. Ruko 500 juta, ya kan? Bunga 3,88. Jangka waktu 240 bulan atau 20 tahun. Cicilannya 2,4 juta. Ada. Ya, saya udah pakai kalkulator. Nah, kemudian berapa sih ruko ini kalau disewakan? Prediksi saya ruko 500 juta itu harusnya antara 15 jutaan. 15 juta, ya kalau pinter-pinter sedikit ya bisa 20 lah ya. Anggap 15. 15 juta berarti sebulan 1,25. Tadi pinjamannya, angsurannya 2,4. Berarti kalau dikurangin ini, cicilannya tinggal 1,2. Jadi teman-teman beli ruko 500 juta, pakai kredit, KPR, kemudian disewakan, itu sama seperti teman-teman kira-kira nyicilnya separuh. Karena separuhnya dibayar oleh penyewa. Penyewa bayar separuh, teman-teman bayar separuh. Kurang lebih hitungannya seperti yang tadi saya hitung seperti itu. Ya lumayan toh. Ya tahun pertama 50-50. Tahun kedua ya sewanya naik sedikit. Ya 52, teman-teman 48. Tahun berikutnya naik dikit lagi. Jadi dia sewa, jadi angsurannya dia jadi 55, teman-teman 45. Terus naik terus mungkin dalam jangka 10 tahun sebenarnya angsurannya sudah ketutup dari sewanya. Karena daerah itu biasanya naik. Ya tapi ini nggak pasti loh ya, saya nggak ngomong ilmu pasti loh ya. Semua tetap ada resikonya loh, investasi tetap ada resikonya loh. Resiko tetap harus dihitung dengan benar. Saya cuma ingin kasih ilustrasi untuk menunjukkan bahwa teman-teman sebenarnya properti itu bisa investasi dengan tidak harus dengan uang besar. Selama ini kan image-nya orang-orang, wow kalau investasi properti itu mahal Pak. Enggak, kalau kita mau nabung properti, beli properti, kemudian disewakan, kita bayar sisanya, angsurannya kira-kira 50-50 biasanya. Eh, Penyewa separuh, kita separuh awalnya. Nanti kan dengan berjalannya waktu penyewanya, sewanya naik. Kalau angsurannya tetap berarti jatah kita turun. Angsurannya dia, porsinya dia naik, kita tambah turun. Porsinya dia naik, kita tambah turun, turun, turun terus sampai kita habis. Akhirnya angsurannya kebayar semua oleh porsinya oleh penyewa, malah bisa lebih tinggi. Jangan-jangan lama-lama lebih tinggi dari punya kita. Dia bayarnya lebih besar daripada angsuran. Itu juga bisa teman-teman. Jadi nggak cuma 900.000, tapi bisa lebih, maksudnya lebih kecil, bahkan nol kalau dengan berjalannya waktu. Sebenarnya teman-teman, yang saya ingin bahas adalah yang keempat. Kok keempat Pak? Yang pertama, kedua, ketiga apa Pak? Ya kurang lebih tadi lah, saya nggak ngitung. Ini kan karena sharing tanpa skenario, saya cuma ingin kasih gambaran ke teman-teman, kurang lebih konsep awalnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi dengan ruko-ruko saya? Saya invest ruko, hasilnya seperti apa? Saya kasih lihat ke teman-teman ya. Saya beli ruko ini tahun, sebenarnya bukan ruko teman-teman. Kios. Orangnya sih ngomong ke saya ruko, tapi begitu saya datang, ini kios. Tapi nggak apa-apa ya, nggak masalah. Saya nggak butuh ruko juga karena saya nggak akan tinggal di sini. Ini saya beli, ini di satu daerah di barat Jakarta, bukan Jakarta Barat loh ya, Barat Jakarta, itu beda dengan Jakarta Barat. Ini harganya 660 juta. Empat-empatnya ini, empat-empatnya 660 juta. Ini tahun 2012 loh ya. 2012 ini harganya 660, terus ada biaya-biaya macam-macam, renovasi, peralatan, segala macam kira-kira 540 juta. Sehingga total investasi saya adalah 500 tambah ini 1,2 M. Nah, dapat kredit investasi, bukan KPR ya. Ini pakai kredit investasi itu 84 bulan atau 7 tahun dari bank yang waktu itu lagi gencar-gencarnya kasih kredit 9,95%.
untuk kredit investasi. 2013, 2014 kali ya, awal-awal pemerintahan. Nah, angsurannya itu 30 juta. Kok gede banget, Pak? Ya, memang ini saya salah waktu itu. Saya sudah over confident karena 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 beli properti terus, ngebut terus, berapapun jangka waktu sikat, berapapun jangka waktu sikat. Nah, ini kebetulan 7 tahun terlalu mepet, hati-hati ya teman-teman. Kalau saya selalu menyarankan teman-teman ngambil kredit jangka panjang. Kenapa? Karena mungkin awal-awal investasi hasil dari properti itu belum tentu sesuai dengan yang kita harapin. Akan lebih mudah ketika angsurannya panjang, tapi nilainya kecil, daripada angsurannya pendek, nilainya besar. Selisihnya bisa jauh. Misal angsurannya, misalnya kita prediksi income-nya segini, ternyata turun cuma segini. Awal-awal segini, nanti baru berjalannya waktu baru naik ya kan. Segini kan. Kalau kita ngambil kreditnya jangka panjang, jangka pendek, mungkin angsurannya segini teman-teman. Nah kemudian kalau angsurannya jangka panjang, mungkin cuma segini. Atau bahkan di bawahnya. Nah ini kan lebih aman buat teman-teman. Maksud saya gitu loh teman-teman. Loh tapi nanti kreditnya nggak lunas-lunas Pak. Ya ketika income-nya sudah lebih tinggi dari angsuran, ya baru dipercepat. Apakah teman-teman mau pelunasan? Atau ngomong ke banknya, "Bang saya mau pengen dipercepat." Kalau banknya bilang, "Nggak boleh, kamu nggak macet kok dipercepat." Ya pindah bank lagi aja, gampang ya kan. Daripada pusing-pusing, pindah bank lain. Bank lain pasti dengan senang hati menerima customer yang sudah terbukti selama ini bayarnya lancar, pindah bank, bank akan dengan senang hati. Oke, kembali lagi ke case yang ini. Ini total kan 1,2, kemudian 7 tahun, cicilannya 30 juta. Sebenarnya bukan 30, 29 sekian. Nah, berapa income toko ini? Toko ini tak bacain aja ya, tak bacain, tak bacain. Tapi sebelum tak bacain, tak liatin bentuknya dulu ya, kalian. Nah, ini daerahnya perumahan. Saya cuma pengen kasih lihat apa, teman-teman. Teman-teman dari lihat ini apa yang bisa baca? Satu, properti ini, toko ini terletak di tempat yang strategis. Kenapa? Kalau dilihat dari sini kelihatan, di depan ada lapangan sepak bola. Biasa di daerah perumahan, lapangan sepak bola itu adalah tempat berkumpul warga, terutama sore dan hari libur. Selain itu, bisa dibaca bahwa ini adalah perumahan mewah. Kenapa? Karena ada rumah mewah di situ. Dan kalau ada rumah mewah di situ, biasanya sekitarnya juga rumah mewah. Nggak mungkin, bukan yang nggak mungkin, kecil kemungkinan rumah mewah sekitarnya rumah sederhana. Biasanya tidak seperti itu. Ya, dari ini foto saya cuma pengen kasih gambaran. Nah, hari ini seperti apa? Ini tokonya seperti ini. Masih sama, ini pohonnya itu loh. Tuh, pohonnya kan masih sama. Oke, balik lagi ke hitungan. Tadi kan cicilannya 29 juta. Income toko ini berapa? Coba saya cek dulu ya. Income toko ini waktu pertama buka, bulan pertama 11 juta. Angsurannya numpuk banyak banget. Saya waktu itu 19 juta, teman-teman. 18 jutaan. Bulan kedua, toko ini profitnya 15 juta. Sudah mulai ngejar. Teman-teman belajar dari pengalaman saya. Angsurannya pendek, 7 tahun. Akibatnya apa? Akibatnya angsurannya tinggi. Kalau kita lihat, misal ini kan pinjamannya 1,2 M. Kalau bunganya 995 waktu itu, jangka waktunya 84 bulan, ini income tokonya bulan pertama 11, jadi saya minus 8. Bulan kedua 15, jadi saya masih minus 4. Bulan berikutnya 15,36. Bulan berikutnya, bulan ke-1, 2, 3, 4, 17,614. Bulan berikutnya, bulan kelima, udah hampir ketutup, 18,5.
18,568, 956. 18.568.956. Jadi angsuran ini kalau dipotongin ini ya kira-kira 1,2 juta sekian. Sudah hampir ke 900.000 ya, masih nombok 300. Tapi bagus, properti ini bagus, cepat sekali untuk mengejar minusnya itu. Nah teman-teman belajar, apa yang dipelajarin? Ketika saya ngambil kredit 7 tahun, cicilannya adalah 19 juta. Apa yang terjadi ketika pinjaman itu jadi 120 bulan? Maka cicilannya adalah 15.824.000. Sehingga kalau 10 tahun, sebenarnya di bulan kedua atau bulan ketiga, income-nya sudah ketutup. Properti ini income-nya lebih besar dari angsuran. Dan DP-nya 0. Tadi saya ngitung DP masih 0, 1,2 M. Biaya 1,2, properti dan pembangunan dan peralatan dibiayai 1,2 juga. Pelajaran dari properti ini, yang ruko ini adalah ketika angsurannya rendah, resikonya lebih kecil. Tentu konsekuensinya jangkanya lebih panjang. Ya tapi kalau mau aman, mainnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau cepat, ya konsekuensinya deg-degan, ya toh, angsurannya tinggi. Kalau nggak nutup, stres. Apalagi kalau ini tadi 20 tahun. Kalau 20 tahun, 240 bulan, maka cicilannya 11,54. Bulan pertama udah ketutup. Tadi 11,157, ini 11,54. Ya nombok 400.000 lah. Udahlah, nombok-nombok aja dikit 300.000 dapat ruko ya sudah bersyukur. Bulan kedua sudah plus 15 juta, bulan ketiga 15,396, bulan keempat sudah 17 sekian, bulan kelima sudah 18 juta sekian. Nah, ketika sudah bisa melewati, maka teman-teman siap-siap mengajukan ke bank untuk dipercepat kreditnya. Wah, jangan 20 tahun Pak, saya keburu nggak lunas-lunas. Udahlah Pak, angsurannya dibikin 18 juta, jadi bisa berapa angsurannya? Jangka waktunya. Kalau angsurannya dibikin 18 juta setengah, sesuai dengan income toko, berarti teman-teman ngajuin jangka waktunya 93 bulan. Nggak sampai 10 tahun, 8 tahun. Jadi strateginya seperti itu teman-teman. Tapi ingat dulu ya, hati-hati loh ya. Saya juga deg-degan sering pada dengerin saya terus langsung, wah buru-buru langsung beli ruko. Dipikir benar-benar dulu, dipertimbangkan pelan-pelan. Kalau bisa mulai dari hal yang kecil, jangan langsung loncat besar sekali. Tentu kredit itu ada resikonya juga ketika bisnisnya tidak jalan. Jadi teman-teman cari bisnis yang aman, nggak banyak resikonya. Saya memilih minimarket karena saya melihat minimarket bisnisnya relatif aman. Oke, ini ruko case pertama, contoh kasus pertama, studi kasus pertama. Sekarang kita ngelihat studi kasus berikutnya. Studi kasus berikutnya ini tahun 2019, sesaat sebelum COVID. Ini ada kios, saya nyebutnya kios, orangnya yang jual sih bilangnya ruko. Tapi saya bilang kalau satu lantai kios lah. Ya sudahlah, dia manggilnya ruko ya sudahlah. Yang penting harganya berapa, dah. Ini 5 ruko, 5, saya masih ikutan ngomong ruko sekarang. 5 kios, 3 dipakai untuk Indomaret. Jadi waktu saya beli, tokonya sudah jalan teman-teman. Jadi waktu saya beli, tokonya sudah jalan. 5 kios, 3 dipakai Indomaret, franchise. 1 kosong, kiri kosong, kanan juga kosong. Kosongin sama dia, nggak dipakai apa-apa. Tuh kalau teman-teman lihat kan kanannya kosong, kiri pojok sana juga kosong. Cuman 3 yang dipakai yang tengah. Ini di barat Jakarta juga, bukan Jakarta Barat. Barat Jakarta, itu beda loh. Nah ruko ini, toko ini berikut propertinya, saya beli 1,6 miliar. Nah angsurannya berapa? Langsung kita hitung. 1,6 M. Bunganya ini 875 banknya. Jangka waktunya 10 bulan, 10 tahun. Cicilannya 20 juta.
ya. Ini kanan kosong ya, kiri kosong juga. Sekarang saya sewakan sebelahnya. Income-nya toko ini berapa? Ini cicilannya kan 20 juta. Yuk kita lihat income-nya toko ini berapa. Ini baru 2019. Jadi deal-nya ini sekitar Agustus, September, Oktober. Nah, kemudian saya ngajuin ke bank, tanda tangan kontraknya Desember 2019. Saya masih ingat. Saya masih ingat waktu di telepon approve itu saya lagi di Kopeng, di dekat Salatiga sana itu lagi nyetir di gunung-gunung itu. Putus-putus terus, telepon marketingnya telepon saya putus-putus terus. Saya dikasih tahu approve-nya saya lagi di situ. Oke, tadi cicilannya berapa? Angsurannya 20 juta. Nah, bulan pertama toko ini angsurannya 20 juta 52 ribu. Tepatnya 20 juta 52.280 rupiah. Toko ini bulan pertama, karena sudah jalan, saya tuh tadinya prediksi toko ini profitnya kira-kira 15-16 juta. Benar, bulan pertama 15, tepatnya 14.926.706 rupiah. Jadi saya nombok 5 juta, 5 juta lebih dikit lah ya. Bulan kedua, tokonya turun, profitnya tinggal 12.599.382 rupiah. Kenapa turun? Karena yang tadi Januari, ini Februari. Jadi profitnya turun. Biasa Februari, Indomaret itu biasa Februari turun, sedih. Kalau Februari sedih. Jadi teman-teman kalau minta diskon-diskon, jangan Februari, sedih. Gitu. Balik lagi, Maret. Maret ternyata toko ini profitnya 20 juta 17.030 rupiah. Berarti toko ini sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Karena income toko sudah sama seperti angsuran. Jadi nggak perlu 900.000 pun sebenarnya bisa. Ini kan berarti selisihnya 20 juta 52 ribu bayarnya, itu 20 juta 17 ribu. Nah, sekian-sekian lah. Jangan dibahas lah. Maksud saya kalau hal-hal yang tidak signifikan jangan dipikir gitu teman-teman. Masih banyak yang lain yang perlu kita pikirin. Otak kita akan terbatas. Hari ini profit toko November lalu ya kira-kira 18.251.327. Sementara Desember 21.901 rupiah, 21.901.414 rupiah. Enak, ya toh? Angsuran 20, dapatnya 21,9. Nah, saya senang teman-teman beli tanah kosong, beli ruko. Kenapa? Karena saya bisa beli dengan DP sekecil-kecilnya, kemudian pakai uang orang lain, dalam hal ini uang bank, kemudian income tokonya itu bisa membiayai properti tersebut. Kalau tidak bisa membiayai, mungkin awal-awalnya minus. Tapi dengan berjalannya waktu, biasanya income-nya lebih besar dari angsuran. Biasanya loh ya, saya nggak bilang pasti loh ya. Karena saya juga ada, dari 30 toko saya, ada satu toko di Bogor yang sudah 5 tahun tapi masih rugi. Ada. Tapi berita bagusnya, tadi barusan saya ditelepon sama franchise manager, Pak, akhirnya tokonya ini sudah bisa plus, Pak. Setelah 5 tahun tokonya bisa plus. Kenapa kok bisa plus? Karena Pemda itu sudah ngaspal jalan di depan tokonya itu. Jadi tadinya jalan situ tuh hancur, nggak ada orang yang mau lewat. Nah setelah diaspal oleh Pemda, sekarang tokonya income-nya penjualannya naik dan profitnya ikut naik. Oke, balik ke masalah ini tadi ya, case ini tadi. Toko ini bisa profit di atas angsuran. Jadi toko itu mungkin ada beberapa tipikal. Ada yang bulan pertama langsung di atas angsuran. Ada. Nanti contoh ketiga. Tapi ada juga toko yang seperti contoh ini. Awalnya minus sedikit, nanti dengan berjalannya waktu 3 bulan dia sudah bisa ngelewatin income-nya.
Ada juga toko yang angsurannya segini, yang pertama tadi, angsurannya agak jauh, tapi nanti dengan berjalannya waktu 5, 6 bulan, kadang mungkin setahun, 2 tahun, dia bisa di atas lebih besar dari angsurannya. Nah, yang paling manis, contoh yang ketiga. Yuk kita lihat toko ketiga. Oke, ini toko ketiga. Tadi ya, toko yang kedua, saya lagi menyewakan kios. Kalau ada teman-teman yang minat, kontak nomor itu 0815 11 33 9551. Malah promosi ya. 0815 11 33 9551. Ini di daerah Tangerang. Oke, toko berikutnya, case berikutnya. Toko ini saya beli, itu kondisinya tokonya sudah jalan. Harganya berapa? Stop share dulu, biar kelihatan wajah gantengnya. Toko ini saya beli total 2,1 miliar dan angsurannya sebulan 26.500.000. Jangka waktu tak terhingga, karena proyek ini sebenarnya, saya dibiayai bukan oleh bank, tapi oleh investor-investor saya. Nah, investor-investor saya itu modelnya pinjamannya tiap bulan saya kasih bunga, nanti setelah 5 tahun saya balikin pokok. Saya waktu itu mikirnya, yang penting jalan 5 tahun dulu, nanti setelah 5 tahun, saya tinggal cari pinjaman KPR untuk menyelesaikan pokok hutangnya itu. Tapi ternyata toko ini luar biasa, teman-teman. Saya tadi bayar bunga 26.500.000 sebulan. Toko ini saya beli tahun 2015. Saya masih ingat, saya dapat tawaran toko ini ketika saya lagi jalan-jalan ke Korea, ada mungkin WA atau BBM yang masuk, zaman itu masih BBM kali ya, yang masuk ke saya, "Pak, dari orang bank, ini ada toko minimarket mau disita. Pak Pipo mau nggak?" Oh ya jelas, saya pengen pelajarin dulu dong. Oke, alamatnya mana? Kasih itu, kasih alamat, saya segera kontak ke franchisor-nya, tanya toko ini boleh dibeli atau enggak, income-nya bagus atau enggak, karena tokonya udah jalan. Jadi cicilannya waktu itu 26.500 ya. Bulan pertama berapa profitnya? Bulan pertama profitnya 43 juta. 994.983 rupiah. Bulan pertama. Padahal angsurannya tadi 26.500.000. Bulan kedua, oh mungkin kan bulan pertama itu Pak, salah perhitungan. Bulan kedua income-nya 82.535.024 rupiah. Bulan kedua. Bulan ketiga 52.797.843 rupiah. Jadi saya beli properti ini pakai 100% uang investor, saya kasih mereka bunga 26.500.000, saya mendapat income dari toko itu di atas, jauh di atas 26.500.000. Jadi bukan cuma ruko angsuran 900.000, ruko ini saya beli angsurannya bukan 900.000, tapi saya beli tidak bayar angsuran, malah dapat duit setiap bulan. Bulan pertama berarti kan dari 43 juta dipotong 26, dapat 17 juta. Enak toh? Beli properti, nggak pakai uang sendiri, 100% pakai uang orang lain, bulan pertama dapat 17 juta. Bulan kedua, income-nya tadi 82 juta, padahal tokonya angsurannya 26 sekian, ya dapat 70 sekian juta. Jadi beli toko, bukannya ngangsur, bukannya bayar angsuran, malah dapat profit. Nah itu toko yang luar biasa. Bulan November 2015,
Rp52.797.843. Potong 26 juta, masih 30 juta. 52 juta, sorry. 52 potong 26, ya kira-kira 26 lah. Nah itu teman-teman yang kita sebut beli ruko, tidak keluar uang, tidak pakai uang bank. Setiap bulan profit lebih dari, berapa tadi? 17 juta. Enak pol. Saya ingin menginspirasi teman-teman bahwa beli properti, kalau kita ngerti caranya, cari yang ada income-nya di atas properti tersebut, dan kita menguasai ilmu pembiayaannya, dan kita bisa mengatur cash flow dengan baik, hasilnya luar biasa. Saya menyebutnya, ilmu ini disebut komodo. Apa itu komodo? Cari properti yang komodo. Apa itu? KO, komodo kan, KO, KO, kerja ogah. Kita ogah kerja, propertinya yang harus kerja keras. KO. Maksudnya kerja keras gimana? Dia menghasilkan income yang besar bagi kita. MO, mengangsur ogah. Kita nggak mau angsur, caranya gimana? Income KO tadi, passive income tadi, harus lebih besar dari angsuran. Yang terakhir, DO, DP juga ogah. Jika kita bisa mengatur pembiayaannya, kita bisa mendapat 100% pembiayaan, maka kita nggak keluar uang, setiap bulan dapat uang. Luar biasa sekali. 5 tahun, 10 tahun, properti menjadi milik. Oke teman-teman, sharing saya kurang lebih seperti itu. Tentu teman-teman, ilmunya tidak semudah yang saya omongkan. Saya cuma ngomong basic teorinya. Saya belajar dari tahun 2001, baru 2008 saya bisa praktek properti yang pertama saya. Berarti saya butuh 7 tahun. Karena waktu itu saya belajar sendiri, nggak ada mentornya. Nah, kalau teman-teman ingin belajar dari saya, teman-teman bisa ngikutin channel YouTube Pipo Hargianto ini, atau teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar saya. Juga bisa mengikuti workshop saya, atau membeli buku Pipo, membeli buku Bisnis Waralaba Indomaret. Seperti ini. Caranya pendaftaran bagaimana? Silahkan teman-teman nanti menghubungi nomor berikut ini. Saya lupa nomornya, teman-teman baca aja. Atau teman-teman komen di komen. Ya komen jadi komen ya, masa komen ditempel di dinding kan enggak juga. Komen di halaman komen di bawah. Nanti teman-teman dari support akan membantu teman-teman. Oke dari saya teman-teman, terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat. Salam sukses selalu. Salam passive income property. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga video ini menginspirasi teman-teman untuk membangun passive income property. Salam passive income property. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Pipo Lendar.